wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Asy-Syarhu As-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang mensyarah nazam-nazam bait ilmu tauhid yang dikarang oleh guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushashi. Marilah kita mulai dengan membaca li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami' akhwani minal anbiya wal mursalin wa li sahabati ajmain wa li baiti thayyibin wa li jami' salihin bi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li jami' masyayikhina wa masyayikhina wa nakhusu khassatan li Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi wa li jami' awliya salihin rijalan wa nisaan ahyan wa amwata wa li jami'i al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina min turuqis sufiyah minha Syekh Abul Yazid Al-Bustami, Syekh Imam Al-Ghazali, Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi wa Syekh Abul Hasan Al-Asyadili wa Syekh Ibrahim Syekh Saleh wa Syekh Abdullah Asy-Syattari wa Syekh Al-Qadin Syattari, Syekh Hadiyatullah Sarmas, Syekh Al-Hajj Quduri, Syekh Wajihuddin Al-Alawi, Syekh Muhammad Ghaus, Syekh Sibghatullah, Syekh Ruhullah, Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi, Syekh Ahmad Al-Qushashi, Syekh Ibrahim Al-Qurani, Syekh Abdul Al-Fansuri Al-Jawi, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan wa Syekh Bagus Muhyiddin wa li jami' masyayikhina wa masyayikhina fi tariqah asy-syatariyah at-tariqah akmaliyah lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhusu khassatan li sahibi hadzal kitab Syekh Ibrahim Al-Qurani wa syaikhihi al-kabir Syekh Ahmad Al-Qushashi wa jami'i muridihima wa silsilati tariqah syatariyah bin Nusantara minha Syekh Yauddin Kuswandi wa Syekh Abdul Haris Nawi wa Syekh Kiai Haji Nurwarji wa Syekh Kiai Haji Adi Nasihul Umam wa Kiai Haji Nurul Islam wa Kiai Haji Habib Umar Faisal Al-Darus wa la jami'i masyayikhina fi tariqah syatariyah bi Nusantara wa bi Indonesia wa hawalaiha wa aidan fi Hindi lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita akan mulai kembali. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang beberapa makna dari Allahu Akbar, sebagaimana poin-poin yang kita dapatkan dari beberapa keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam manuskrip ini, bahwa alam itu sebagai limpahan keberadaan Allah, sehingga alam semesta tidak memiliki keberadaan yang mandiri, melainkan merupakan manifestasi atau pancaran dari keberadaan Allah. Yang kedua poinnya
tidak ada keberadaan kedua, tidak ada entitas lain yang sejajar dengan Allah. Kalau kita menganggap ada makhluk, berarti seakan-akan kita menjajarkan makhluk ini dengan wujud Allah. Padahal tidak ada entitas lain yang sejajar dengan Allah. Semua yang ada adalah bagian dari atau berasal darinya. Perbandingan yang tidak relevan, penggunaan kata-kata seperti lebih besar sebagaimana kita pahami dari makna akbar kemarin yang dimaknai oleh sebagian orang sebagai Allah itu lebih besar atau lebih kuat dan sebagainya, itu sejatinya makna yang kurang tepat untuk menggambarkan Allah karena tidak ada yang dapat dibandingkan dengannya. Meskipun segala sesuatu berasal dari Allah, tetap ada perbedaan antara Allah dan makhluknya. Kembali pada Al-Quran, itu poin yang terakhir, bahwa penjelasan tentang wahdatul wujud itu harus selalu merujuk pada ayat-ayat Al-Quran untuk memberikan landasan yang kuat. Untuk itu dalam kesempatan kali ini saya akan lanjutkan kembali apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam kitab ini, dalam manuskrip Asy-Syarhus Shaghir ini, di mana beliau mengutip salah satu ungkapan dari Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi. Di sini disebutkan qala Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi quddisa sirhu fil babi atsamin minal futuhat al-makkiyah fi hadratil ibda' ma nasuhu ba'da bastin wa tafsilin. Diungkapkan bahwa Syekh Ibnu Al-Arabi, semoga Allah merahmatinya, dalam bab ke-8 atau jilid ke-8 dalam kitab beliau yaitu Futuhat Al-Makkiyah, babnya ini di dalam kitab tersebut disebutkan fi hadratil ibda', ya, tentang bab penciptaan, di mana teksnya setelah panjang lebar disebutkan, kemudian di akhirnya beliau menyimpulkan dengan ungkapan yang disitir atau dikutip oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam kitab ini, wa hadza yadulluka ala annal alam ma huwa ainul haq. Dan ini setelah panjang lebar yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Arabi tersebut menunjukkan bahwa alam semesta ini pada hakikatnya adalah bukan wujud dari Tuhan. Wa inna ma huwa ma dhahara fil wujudil haq. Akan tetapi dia, alam semesta itu adalah wujud yang ada dari keberadaan Tuhan, atau bisa kita ungkapkan wujud yang nampak dari keberadaan Tuhan. It law kana ainul haq masahakanhu badi'an hada nasuhu. Apabila diungkapkan bahwa alam semesta ini adalah wujud Tuhan, maka tidaklah tepat diungkapkan bahwa alam ini merupakan ciptaan. Kenapa? Karena ciptaan kok kekal, nah itu kan tidak tepat. Makanya alam semesta ini tidaklah tepat dianggap sebagai wujud Tuhan. Untuk itu kalau ada beberapa orang yang berpendapat bahwa awang uwung atau alam semesta ini wujud Tuhan, itu ungkapan yang kurang tepat. Fima haddatsani bihi syayikhuna ayyadahullahu bi qiraati alaihi bi riwayatihi an syaikhihi al-arif billah. Sebagaimana yang diungkapkan dari guru kita, semoga Allah merahmatinya, bi qiraati alaihi, di mana saya membacakan, ketika saya membaca di depan beliau, dari riwayat beliau yaitu dari guru beliau. Ini siapa? Gurunya Syekh Ibrahim Al-Qurani. Gurunya Syekh Ibrahim Al-Qurani di sini disebutkan adalah Syekh Ahmad Al-Qushasyi, dan Syekh Ahmad Al-Qushasyi meriwayatkan dari guru beliau yaitu Syekh Al-Arif Billah Abil Mawahid Ahmad bin Ali Al-Qurshi Al-Basi Asyinawi. Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi, guru dari Syekh Ahmad Al-Qushasyi. Tsumma Al-Madani an Syekhul Islam, dari Syekh Al-Islam
Syams Muhammad Ramli. Syams Muhammad Ramli. An Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, dari Syekh Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Anil Musnid Muhammad bin Muqbil Al-Halabi, dari ahli sanad, Syekh yang ahli sanad, gudang sanad, yaitu Syekh Muhammad bin Muqbil Al-Halabi. An Abdul Wahab bin Yunus bin Sallal, dari Syekh Abdul Wahab bin Yunus bin Sallal. An Ahmad bin Abi Thalib As-Salihi, dari Syekh Ahmad bin Abi Thalib As-Salihi. Anil Hafidz Muhibbuddin Muhammad bin Najjar, dari ahli hadis Syekh Muhibbuddin Muhammad bin Najjar. An Mu'allifil Futuhat, dari pengarang kitab Futuhat Al-Makkiyah, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi Quddisa Sirruhu, semoga Allah merahmatinya. Jadi riwayat ini tersambung dari guru beliau sehingga sampai ke pengarang kitab, yaitu Syekh Ibnu Arabi. Wa hadha huwa alladzi dalla alaihi nususul kitab wa sunnah. Inilah apa yang ditunjukkan, yang disampaikan sebagaimana disampaikan juga di dalam teks-teks Alkitab, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Wan nadr al-aqli, dan juga akal sehat atau dalil-dalil akli yang sahih. Wa maqalati muhaqqiqi ahlil kasyf, dan juga ungkapan-ungkapan ahli kasyf, ahli ma'rifat billah ad-dorih, yang canggih atau yang benar. Fakullu kalamin, maka setiap ungkapan yu'ta bi dhahirihi ala hadza, yang disampaikan secara lafadznya ghairu hadza, selain yang disampaikan ini atau selain dengan makna yang disampaikan tadi, in kana minhu, apabila itu didasari darinya, dari dasar hadis, Quran dan sebagainya, ataupun dari ungkapan tadi, fayu'awwalu bima yarji'u ila hadan nas minhu, maka harus ditakwilkan sebagaimana rujukan dari teks ini atau dari makna teks ini, termasuk dari teks-teks Al-Quran dan hadis. Wa in kana min ghairihi, apabila itu berasal dari selainnya, dari selain teks-teks yang disebutkan tadi, baik Al-Quran maupun hadis maupun yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Arabi tadi, fa illam yarid bihi sahibuhu hadzal makna, apabila yang menyampaikan itu tidak menyampaikan sebagaimana makna yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Arabi tadi, sebagaimana juga dasaran dari Al-Quran dan hadis yang lain-lainnya, biwajhin ma, dalam suatu tafsir atau dalam suatu makna atau satu cara, au ma yu'awwilu ilaihi fahuwa mardud, atau tidak ditakwilkan sebagaimana makna ini, maka ungkapan itu tertolak. Bi syahadatin naqli wal aqli wal kashfi, dengan dasar landasan nakal maupun akal maupun teks Al-Quran dan juga ahli kasyf billahi, maupun dari pengalaman-pengalaman spiritual ahli ma'rifat billah. Wa billahi at-taufiq wallahu a'lam. Dan Allah yang maha tahu atas segala sesuatu. Walhasil, intinya anna qaulal Junaid, bahwa ungkapan dari Imam Junaid al-Baghdadi Quddisa sirruhu, bahwa at-tauhid, tauhid itu ifradul qadim, memisahkan atau menafikan atau membersihkan dari zat yang maha qadim, minal muhdats, dari yang bersifat baru. Itu la yunafi al-qaul, itu tidak menafikan ungkapan bi annahu, bahwa dia itu laisa fil wujudi ma'allahi ghairu, bahwa tidak ada wujud, laisa fil wujudi ma'allah ghairuhu, tidak ada wujud yang lain atau keberadaan yang lain
yang bisa setara membersamai Allah. Kama tawahamahu man rodda alaihi, sebagaimana yang diungkapkan oleh orang yang menentang ungkapan ini, biqaulihi, dari ungkapannya, wahal min ghairin, apakah ada zat yang lainnya selain Allah? Fimana kalau al-Hafidz, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu wa qad sabaqa naqluhu, yang sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, bahwa idil murad, yang dimaknai dari nafyul ghair, menafikan wujud yang lain selain Allah, itu adalah menafikan wujud yang lain yang mandiri. Nafyu al-ghair al-mustaqil bil wujud, yang mandiri secara keberadaan. Kama maro, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Wa huwa muntafin, padahal hakikat yang lainnya itu pada hakikatnya adalah tidak ada qat'an wa ittifaqan, secara qat'i maupun secara kesepakatan para ulama. Walama kana nafyul ghair bihadzal ma'na muwahhiman inda dhaif, namun ungkapan meniadakan wujud yang lain selain Allah ini, dalam makna ini, bagi orang yang lemah akalnya itu menjadi samar, alias mereka banyak yang salah arti atau salah pemahaman, bahwa anna sahibahu qabilun bi annahu la mawjuda illallah, bahwa orang yang lemah akalnya tadi menganggap bahwa tidak ada yang ada selain Allah, berarti yang ada ini adalah Allah. Itu padahal pemahaman yang salah, karena pemahamannya keliru. Orang yang lemah akalnya akan menganggap demikian. Bimana anal alab, ini artinya bahwa alam semesta, ainul haq, itu adalah wujud Allah. Itu bagi pemahaman orang yang lemah tadi. Mereka akan menganggap bahwa alam semesta ini adalah wujud dari entitas Tuhan, padahal itu salah. Wa huwa batil, dan itu adalah batil, salah. Naklan wa aklan wa kasfan, baik secara teks dasar hadis Quran, maupun secara akal, maupun secara ahli kasyaf, secara pengalaman spiritual, maupun secara ilmu ma'rifat billah. Qala al-Junaid, Imam al-Junaid al-Baghdadi berkata, qaddasallahu sirrahu, semoga Allah merahmatinya, at-tauhidu, tauhid, bahwa tauhid itu ifradul qadim minal muhdats, memisahkan atau membersihkan dari zat yang maha qadim dari semua hal yang bersifat baru. Atau yang dimaksudkan di sini adalah al-iqrar, penetapan, wa tasdik, dan pembenaran bahwa bi'annal qadim, zat yang maha qadim itu Allah, itu munfarid, itu adalah maha mandiri, maha sendiri, maha esa. Bi'ahkamin, dengan semua hukum-hukum atau sifat-sifat laisat lil muhdasi, yang tidak dimiliki oleh zat yang baru. Maksud saya bahwa zat yang maha qadim itu bersih dari semua sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk yang baru, atau makhluk yang tercipta barusan. Wa in kanal muhdats min athari faidhihi, walaupun atau meskipun makhluk atau zat yang baru itu merupakan bagian dari pancaran atau limpahan dari pancarannya, wa man sya'un min makhluqati, dan merupakan bentuk dari ciptaan makhluknya, wala wujuda lahu illa bi, akan tetapi pada hakikatnya makhluk itu tidaklah memiliki esensi atau entitas keberadaan sendiri, melainkan karena adanya Allah. Wa innama kana hadza
tauhidun illa annahu law lam yanfarid al-qadim bima laisa lil muhdats lazima an ya'taqad musyarakhatul muhdats lil qadim. Adapun apabila tauhid ini illa annahu law lam yang apabila pemahaman tentang tauhid ini apabila tidak diungkapkan secara seperti ini, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa laulam yanfarid al-qadim, apabila zat yang maha qadim itu tidak dipisahkan bima laisa lil muhdats, dari apa yang bukan merupakan bagian dari yang baru, lazima an yu'taqad musyarakhatul muhdats lil qadim, maka akanlah muncul suatu keyakinan bahwa zat yang baru ini bisa jadi itu membersamai atau pantas untuk bersanding dengan zat yang maha qadim tadi. Berarti ada yang memahami bahwa ada Tuhan, ada makhluk. Kalau seperti ini, berarti makhluk ini disejajarkan dengan Tuhan, padahal itu tidak bisa, gitu loh. Makhluk ini hakikatnya tidak ada. Nah, nanti akan disebutkan bagaimana analoginya. Fi kulli ma lahu minal kamalat, dari semua hal sifat-sifat yang berupa kesempurnaan, wa minha al-uluhiyat, dan diantaranya juga sifat-sifat ketuhanan. Wa yalzam min i'tiqadin ta'addudil ilahiyah, sehingga akan muncul nanti keyakinan bahwa ada banyak Tuhan nantinya. Karena ada yang membersamai Allah gitu. Ada Allah, ada makhluk. Padahal hakikatnya makhluk ini hanya bagian dari pancaran adanya Tuhan. Atau muncul karena adanya keberadaan Tuhan tadi. Aw ya'kis, ataupun juga kebalikannya. Wa yalzamu nafyus shani' wala tauhida ma'a syai'in minhuma. Maka akan muncul lagi kepemahaman bahwa yang membuat itu enggak ada gitu. Wala tauhida ma'a syai'in minhuma, sehingga tidak ada lagi pemahaman tauhid yang sempurna kalau seperti ini gitu. Wa mimma dan sebagaimana yang diungkapkan yang lainnya, seperti yang diungkapkan bima yuwaddihu qaulul Junaid qaddisa sirruhu ma dzakar wa Syekh Muhyiddin qaddisa sirruhu fi muqaddimati futuhat mimma nasuhu. Sebagaimana juga yang diungkapkan sebagai penjelas dari apa yang disampaikan oleh Imam Junaid al-Baghdadi tadi, yang disampaikan oleh Syekh Ibnu al-Arabi dalam muqaddimah Futuhat Makiyahnya. Poin penting yang kita dapatkan dari ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani ini, bahwa wahdatul wujud yang dimaksudkan pada konsep ini adalah semua makhluk pada dasarnya adalah manifestasi dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Ibda yang dimaksudkan tadi atau ibtida, penciptaan itu pada hakikatnya adalah proses penciptaan alam semesta dari suatu hal yang tidak ada. Kemudian yang bisa kita pahami bahwa Ibnu Arabi itu ingin menegaskan alam semesta bukanlah hakikat Allah, melainkan manifestasi dari keberadaan Allah. Konsep ini jelas semuanya berlandaskan dari pemahaman yang mendalam, dari teks-teks agama, pemikiran yang rasional maupun dari pengalaman spiritual para ahli ma'rifat. Kemudian dari apa yang disampaikan pada paragraf yang kedua tadi, kita mendapatkan beberapa poin penting bahwa tauhid yang dimaksudkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi itu adalah memisahkan zat yang maha kekal yaitu Allah dari semua sifat-sifat makhluk atau sifat-sifat makhluk yang baru, yang bertentangan dengan konsep bahwa tidak ada yang ada bersama Allah selain Dia. Kemudian ada beberapa kesalahpahaman yang dipahami oleh orang, bahwa beberapa orang itu salah memahami konsep ini
Mereka menganggap bahwa wahdatul wujud itu adalah semuanya ini adalah wujudnya Tuhan. Padahal itu merupakan pemahaman yang keliru. Pemahaman yang benar adalah semuanya ini makhluk namun bagian dari pancaran adanya Tuhan. Kalau kita bisa analogikan seperti cermin. Allah itu wujud yang mutlak, sedangkan cermin dan bayangan yang ada di dalamnya itu merupakan makhluknya. Apakah bayangan yang ada di cermin itu Allah? Bukan. Bayangan yang ada di cermin itu bukan Allah, tapi itu pancaran bagian dari bagaimana kita tahu tentang Tuhan. Namun itu bukan Tuhan. Oke, itu secara ringkas dari apa yang kita dapatkan dari poin-poin penting apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Al-Arabi dari yang disitir atau yang dikutip oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani, juga termasuk yang dikuatkan oleh pendapat dari Imam Junaid Al-Baghdadi tadi. Semoga apa yang kita baca dalam kitab ini bermanfaat untuk kita semuanya dan mendatangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hakikat dari makna wahdatul wujud. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.